Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Harmoni Bali kembali hadir sore hari ini. Masih dalam suasana hari atau tahun baru. Baru saja beberapa hari kita melewati tahun 2022. Sama di Sekedar Karang, tak lupa juga mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022. Tentunya banyak harapan di tahun ini. Dan yang pastinya harapannya tetap sehat. Itu yang terpenting. Nah, besok tepatnya hari Senin, anak-anak, siswa-siswa kembali ke bangku sekolah yang katanya sudah 100%. Di beberapa daerah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua, kemudian anak-anak untuk pembelajaran tatap muka ini? Proses adaptasi pembelajaran tatap muka pada anak, itu yang akan menjadi perbincangan kita pada sore hari ini. Tentunya sudah bersama seorang bunda yang begitu concern terhadap anak-anak. Ada Bunda Yuni atau Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ. Om Swastiastu, Ibu Dr. Yuni. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat ya, Dok ya? Sehat sekali. Tahun 2022, Dok, baru saja kita lewati. Dan 2021. Kita lewati 21 ya, kita baru saja memasuki tahun 2022. Saya deg-degan nih kalau saya sudah sama psikolog. Dikritik ya. Dok, ini besok ini anak-anak sudah masuk ke pembelajaran tatap muka 100% loh, Dok. Ini sebenarnya ketika saya tanya ya di lapangan sama ponakan belum punya anak, Dok. Kemudian anak tetangga juga saya tanya, ini enakan kamu belajar dari rumah atau sekolah? Saya bilang gitu. Kebanyakan mereka bilangnya enakan di sekolah katanya. Nah, ini sebenarnya makna sekolah bagi anak-anak saat ini seperti apa sih, Dok? Iya, selamat sore pemirsa, selamat tahun baru. Tentunya ini siaran perdana Harmoni Bali tentunya di tahun 2022 ya. Dengan kita membahas apa-apa yang lagi hit. Ya tentu masalah pembelajaran PTM ini, tatap muka yang 100% ini sebenarnya sudah diuji coba minggu lalu ya, di tingkat SMA dan SMP. Tentu tadi makna belajar bagi anak-anak tentu yang paling indah memang di sekolah. Paling enak ya, Dok. Paling nyaman karena mereka bisa interaksi, saling bermain, belajar bersama, ngobrol bersama. Bahkan makan minum bersama di kantin sekolah yang mungkin akan menjadi kenangan yang indah nantinya. Dan tentu juga berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, mungkin dengan tukang kebunnya juga. Ini sesuatu yang hilang hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun. Dan 2 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mereka, untuk anak-anak ini sudah punya kebiasaan baru di rumah. Bahwa mereka tidak harus belajar terlalu sulit, sahabatnya adalah media sosial, jadi antara pembelajaran online dan mengakses dunia maya itu mungkin 50%. Dan untuk meninggalkan dunia maya masuk ke dunia nyata lagi ini juga perlu proses. Memang beberapa anak yang tidak terlalu tergantung sama dunia maya seperti keponakannya Karang atau tetangga-tetangga mungkin sangat merindukan suasana sekolah itu. Tapi beberapa anak yang sudah terbiasa dengan dunianya 50% bermain dan 50% belajar online dalam tanda kutip, jarang belajar beneran gitu ya karena selalu dibantu dengan alat-alat canggih untuk men-searching jawaban soal Google, mereka akan agak keberatan gitu kembali ke sekolah yang memang lingkungan sekolah itu banyak mendidik juga, bukan hanya pelajaran di dalam kelas. Nah, mulai kekhawatiran
akan adanya varian baru juga membuat orang tua juga khawatir melepas anak-anak untuk kembali ke sekolah yang real ya, yang istilahnya yang offline. Ini juga akan menjadi dilema nantinya buat anak itu sendiri antara diizinkan dan merindukan teman-temannya. Bahkan yang berat sekarang ini adalah buat anak-anak yang di awal tahun 2020 baru memasuki dunia SMP atau SMA, mereka saat ini sudah naik di kelas 3. Kan kelas 1-nya di 2020, kelas 2-nya di 2021, kelas 3-nya sekarang di 2022. Mereka belum beradaptasi, bahkan belum mengenal betul sudut-sudut sekolahnya, teman-temannya, ya mungkin kalau ketemu di Google Classroom ataupun di Zoom, itu belum tahu betul, belum kenal betul, apalagi mungkin Pak Guru, Bu gurunya juga belum dikenal betul. Ya kalau kita menghemat, Zoom itu biasanya off kamera gitu ya kalau sinyalnya buruk. Jadi tidak terlalu melihat betul, dan nanti guru-guru tidak bisa mengenali lagi muridnya, mungkin bisa orang lain yang datang karena memakai masker. Ini juga harus diantisipasi, bisa yang datang sekolah namanya Karang tetapi ternyata yang lain datang. Ini juga perlu sebenarnya langkah-langkah kenapa topik ini kita kemukakan sore ini, karena bagaimana kita mengadaptasi yang 1, 2 tidak ke sekolah, 3 sekarang pergi ke sekolah dan hanya beberapa bulan. Mereka perlu adaptasi bagaimana pihak sekolah, pihak dinas pendidikan mengadaptasikan anak-anak ini dengan waktu cepat. Ya, baik. Berarti ketika kebijakan ini diambil, ternyata bukan permasalahan selesai begitu saja. Ternyata ada lagi, muncul lagi permasalahan yang harus dihadapi baik oleh sang anak sendiri maupun oleh orang tua nantinya. Sekolah juga. Baik, Dokter Yuni, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sebenarnya proses adaptasi pembelajaran tatap muka pada anak. Dan yang pastinya di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami akan membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Apabila Anda mempunyai permasalahan seperti yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama Dr. Yuni, nah ini kesempatan Anda bertanya lebih banyak lagi. Tentunya Dr. Yuni akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Nah, bagaimana proses adaptasi pembelajaran tatap muka pada anak yang tentunya besok juga akan diselenggarakan di beberapa daerah, mungkin di seluruh Bali ya, seluruh Indonesia, seluruh Bali dulu ya, Dok ya. Masih bersama Dr. Yuni di Harmoni Bali sore hari ini. Kita akan lanjutkan lagi dan yang pastinya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain juga kami sudah buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, seperti Dr. Yuni sampaikan tadi, banyak permasalahan ketika kebijakan diambil pembelajaran tatap muka yang 100% ini sendiri. Nah, apa bagi anak sendiri, Dok? Apa yang harus dipersiapkan untuk anak sendiri, Dok, untuk menghadapi adaptasi pembelajaran tatap muka? Kalau dokter mengatakan tadi antara kelas 1 yang 2020 mereka kelas 1, 2021 kelas 2, sekarang mereka 2022. Bahkan mereka sama sekali belum mengenal siapa temennya, siapa gurunya, seluk-beluk sekolahnya di mana, toiletnya juga seperti apa. Mungkin seperti itu, Dok. Ya, kelasnya di mana gitu ya. Ya, ini memang perlu adaptasi, istilahnya penyesuaian kembali. Mungkin perlu diadakan oleh sekolah-sekolah adalah kayak seperti pengenalan, bukan MOS ya, tetapi pengenalan di kelas masing-masing ya. Bagaimana mereka bisa potensi diri yang selama ini terpendam hanya lewat media, hanya lewat media online bisa mulai dikembangkan, mulai
Mungkin pagi hari sebelum kelas mulai, anak-anak dilatih untuk menyebut namanya, kemarin aktivitasnya apa, mungkin perlu waktu 15 menit, 20 menit ya setiap pagi. Untuk agar mereka tidak merasa, saya tidak kenal, apalagi kalau yang memang anak-anak berbakat pencemas. Mereka akan ketakutan tidak ada teman, tidak ada yang mau mengajak dia berteman, tidak ada yang mau menyapanya. Kemudian kita semua anak-anak yang harus mereka perhatikan adalah protokol kesehatan. Jadi masker itu harus on. Ada yang tidak nyaman kalau hanya melihat mata saja, tidak melihat gerak bibir, itu juga merupakan suatu fase adaptasi yang tidak mudah. Tidak semua mudah, tapi mungkin 50% mudah cuek-cuek saja gitu, siapa gitu, nggak peduli gue. Tapi yang penting kalau mereka yang memang ada kesulitan dalam penyesuaian diri, ini perlu bantuan dari lingkungan sekolah untuk apakah akan mengadakan ice breaking walaupun dia kelas 3, baik itu SMP maupun SMA, karena memang betul-betul di online tuh sulit mengenal. Ya, dan mungkin kalau di online kebanyakan off kamera. Ya, kalau buka kamera mereka tidak pakai masker, nanti di sekolah mereka bermasker. Dan Bapak Ibu guru kan belum mengenali suara anaknya yang 40 orang. Jadi sekolah tidak hanya menyiapkan toilet yang bersih dengan jumlah yang cukup, kemudian tempat cuci tangan, mungkin mengatur jarak kalau sudah full day tidak mungkin, jarak duduk karena anak-anak antara 30 sampai 40 dalam satu kelas. Yang saya tahu kalau IPS di SMA mungkin sedikit, 30-an seperti itu. Nah, bagaimana menjaga kalau tidak dari rumah, Bapak Ibu pemirsa memesankan bahwa masker jangan pernah dibuka ya nak ya. Kalau merasa sesak silahkan keluar, menghirup udara sebentar. Kalau sekarang nanti semuanya di waktu bersamaan merasakan pengap juga, mereka keluar 40-40-nya bahkan kali 10 kelas keluar, nah itu juga akan menjadi masalah. Bagaimana menyiasati, walaupun sekolah sudah menyiasati mereka masuknya berbeda-beda waktunya 30 menit dan keluar dari sekolah berbeda-beda 30 menit. Tetapi di saat kita merasa tidak nyaman dengan masker ini, setelah 1 jam, 2 jam, atau 3 jam mereka harus ganti masker. Bagaimana cara tekniknya menggilir mereka bisa menghirup udara yang segar di luar, di halaman sekolah atau di mana yang disiapkan oleh sekolah. Ini mungkin belum terbayangkan. Daripada akhirnya yang saya lihat dalam 1 minggu terakhir ini, mereka apalagi yang agak-agak antisosial sedikit, anak-anak mereka pakai masker, tetapi yang pakai masker cuman mulutnya saja, hidungnya terbuka. Jadi mereka nggak akan keluar-keluar dari kelas gitu. Demikian juga mungkin kalau 50% seperti itu, mudah-mudahan karena semua sudah divaksin tidak akan terinfeksi. Yang berisiko di situ adalah Bapak Ibu guru yang umurnya sudah memasuki di atas 50 tahun yang dengan penyakit-penyakit kronik. Nah, ini yang untuk anak-anak, Bapak Ibu pemirsa, yang disarankan untuk anak-anak adalah membawa makan minumnya sendiri, kemudian mencuci tangan, membawa hand sanitizer sendiri, membawa pengganti masker, dan sampaikan tidak usah takut, tidak usah cemas, bahwa semua teman-teman baru juga mengenal teman, baru juga mengenal Bapak dan Ibu guru. Jadi jangan takut bahwa tidak ada orang yang akan tidak mengajak berteman, istilahnya nyepeang gitu ya. Tidak ada yang akan mendiskriminasi ataupun tidak mengajak
karena kamu belum kenal. Baik. Sehingga mereka memilih mendingan deh saya masih offline saja, nggak tahu siapa, takut nanti nggak diajak berteman ya. Kalau ada putra-putri yang mengeluh seperti itu, mungkin disarankan untuk mencoba dulu bahwa tidak dia sendiri yang belum kenal. Jadi semua teman-teman juga belum kenal. Baik. Dan Pak Guru juga belum mengenal dengan baik. Tahu mungkin dari daftar absen, tetapi secara langsung mungkin belum. Ini kan yang Dokter Yuni sampaikan tadi di awal, mereka anak-anak yang memiliki berbakat pencemas tersebut, ini juga menjadi permasalahan ketika kebijakan ini diambil, pembelajaran tatap muka 100% ini dilaksanakan. Ya, akan menjadi kambuh ya, akan menjadi gangguan karena desensitisasinya ini kan tiba-tiba ya, dari masuk seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, dari PTM-nya seminggu 3 kali yang hanya 2 jam, bergantian, ada yang pagi dan sore. Setelah tahun baru ini di tanggal 3 kemarin, itu langsung 100%. Jadi ini agak mengagetkan gitu ya. Mereka tidak ada fase ketika masuk yang seminggu 3 kali itu mulai mengenal teman-temannya secara tidak langsung, walaupun tidak mengenal sampai wajah seutuhnya, tapi hanya mengenal mata ini saja. Mereka sudah dari suara ketika menyapa hai gitu udah kedengaran ini ramah apa jutek gitu kan. Anak-anak belum sepaham itu untuk memahami greeting dari suara. Biasanya kan lihat dari senyum gitu ya. Itu yang mungkin akan menyulitkan ya, buat anak-anak yang memang pencemas, yang biasa tergantung selama 2 tahun ini dengan orang lain di rumah. Itu mungkin menjadi fokus perhatian Bapak Ibu guru, khususnya adalah orang tua. Demikian juga ada orang tua yang memang pencemas, memang melarang. Padahal anaknya ingin, nggak usah, ini kan ada Omikron dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu Bapak Ibu memberikan kepercayaan bahwa anak akan prokes ya, akan menjaga protokol kesehatannya dengan baik. Asal kamu memakai masker dengan baik, mencuci tangan dan makan minum dengan alat-alat makan minum sendiri, pasti akan aman. Beri kepercayaan, beri keyakinan. Jangan orang tua yang menakut-nakuti bahwa nanti akan tertular ataupun akan terinfeksi. Karena potensi anak selama ini kan tidak tergali. Baik. Karena olahraga tidak, ya kegiatan belajar berkelompok tidak. Jadi potensi diri yang harusnya digali di saat pembelajaran tatap muka seperti normal sebelum pandemi tidak pernah dieksplor ya. Jadi tidak pernah ditemukan ya. Sosialisasi pun ya. Seperti itu Dok. Ya, jadi yang pencemas makin takut, mungkin yang dulu tidak pencemas jadi cemas juga. Apalagi kalau di antara anggota keluarga ada yang meninggal karena terinfeksi virus COVID-19 ini. Ini yang banyak persoalan yang muncul, mungkin bisa diantisipasi dengan istilahnya adaptasi. Baik. Gitu ya. Jadi ada ice breaking 15-20 menit untuk meyakinkan bahwa kita semua adalah sama-sama beradaptasi dengan situasi di saat pandemi mulai mereda, namun ada varian baru, tapi kita bisa cegah. Karena potensi pengaruh sekolah terhadap belajar mengajar ini tatap muka tuh jauh lebih bagus daripada yang online. Jadi bisa dikatakan ini kecemasan orang tua terhadap melepas anak-anak mereka nanti ketika pembelajaran tatap muka ini sendiri. Ini akankah berpengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua terhadap anak mereka sesuai dengan usia anak tersebut, Dok? Nanti kan ada PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA kan lebih mudah
diberitahu seperti itu, Dok? Iya. Lebih mudah tapi lebih bandel juga. Yang taat kan biasanya malah anak-anak itu lebih taat ya pakai masker. Iya. Kalau yang PAUD, TK sama kalau SD kan sudah divaksin juga. Yang banyak adalah orang tua itu mencemaskan anak-anak yang masih di bawah umur 6 tahun untuk melepas pergi ke sekolah atau ke playgroupnya karena mereka belum divaksin. Jadi mereka memilih nantilah saat dia umur 6 tahun saja, saat sudah divaksin baru saya akan daftarkan sekolah, baru saya akan izinkan sekolah. Namun memang anak-anak kalau memakai masker terlalu lama juga oksigenasi ke otaknya juga menurun, itu kan juga berdampak nanti anak pusing dan lain sebagainya, itu juga mengkhawatirkan bagi orang tua. Beberapa playgroup mungkin mereka hanya pakai face shield saja karena menggaransi bahwa guru-guru pendampingnya sudah vaksin. Tapi guru-guru tetap dengan maskernya juga. Jadi kecemasan yang berlebihan itu kan namanya nanti jadi gangguan cemas. Pasti akan berdampak ke anak. Karena itu setiap hari dimasukkan, ditanamkan oleh orang tua ataupun oleh orang-orang yang ada di rumah, baik itu kakek, nenek, itu ditanamkan, jangan nanti gini, nanti gini, nanti gitu. Nah, anak-anak jadi nggak bebas untuk menerima pelajaran karena nanti temanku buka masker ya di sebelah ya. Nanti seperti itu. Jadi sebaiknya orang tua dengan memesankan protokol kesehatan pada anak-anak baik yang SD, SMP, SMA tetap menjaga itu dan yakinlah bahwa belajar di sekolah dengan lingkungan tatap muka dan mungkin nanti dengan kegiatan olahraga dan lain sebagainya, potensi anak yang selama 2 tahun ini kayak mengendap gitu ya, tidak tergali, mungkin berdampak anak di rumah cerewet, gampang emosi, gampang marah, itu akan terbantu sebenarnya. Terbantu ketika mereka sudah ada di sekolah sesuai dengan lama waktu belajar, mungkin sekitar 4 jaman ya, 4-5 jam di sekolah. Yang selama ini Bapak Ibu pemirsa mungkin mengeluh, aduh saya nggak bisa dampingi di rumah, saya harus bekerja. Nah di saat harusnya sudah mulai ada kecemasan baru karena terlalu lama, hampir 2 tahun sudah terbiasa akhirnya anak-anak belajar dengan dibantu Mbah Google atau dengan kakak-kakaknya dalam satu rumah ya, dengan berbagai jenjang sekolah. Tetapi sekarang ada kekurang percayaan terhadap diri, seandainya nanti saya ulangan sudah nggak bisa lihat Google lagi gitu ya. Sedangkan selama ini saya tidak melatih diri untuk menghafal, untuk menulis ya, karena semua dikirim online ya, jadi diketik dan lain sebagainya. Niki ini mungkin yang perlu menjadi bahan pemikiran baik orang tua, guru, anak sendiri. Kalau enggak, saya pasti yakin saya akan jaga protokol kesehatan karena dengan bertemu teman saya merasa lebih bahagia, lebih gembira, bisa ngobrol walaupun harus berjarak. Namun memang kita tidak mungkin untuk guru mengawasi mereka jaraknya, apakah mereka buka masker saat ngobrol sama temannya. Saya kira tidak bisa seperti itu diharapkan oleh orang tua. Berat tugas beliau. Baik, waduh ternyata berat juga nih, banyak permasalahan juga ketika kebijakan 100% pembelajaran tatap muka diambil. Niki sendiri, Dokter Yuni. Kita rehat kembali Dok, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana proses adaptasi pembelajaran tatap muka pada anak. Masih bersama Dr. Ana Ayu Sriwahyuni SPKJ. Beliau adalah spesialis kedokteran jiwa dan psikiatri tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nah, ini kesempatan Anda bertanya lebih banyak lagi karena besok
buah hati Anda sudah harus memasuki pembelajaran tatap muka 100%. Banyak kecemasan, baik itu dari anak-anak sendiri, kemudian orang tua. Kalau kita berbicara tentang kecemasan, kekhawatiran orang tua ini sendiri, Dok, ini problemnya adalah mengembalikan anak-anak kembali ke sekolah. Seperti itu kan, Dok? Ya, problemnya itu. Karena kalau mungkin cuma libur karena sakit seminggu nggak masalah ya. Karena ini semuanya tidak pernah bertemu selama hampir 2 tahun. Tidak bertemu sebagai komunitas sekolah, komunitas kelas, itu yang menjadi perlu proses adaptasi, membutuhkan waktu, tidak serta-merta seperti habis liburan sekolah, galungan, lebaran, terus masuk, itu kan berbeda. Itu yang kemampuan mereka masih sibuk lihat lingkungan, dituntut untuk konsentrasi, terutama yang kelas 3 ini dan yang kelas 6. Ini yang mungkin ya memang bukan nilai alat ukurnya, tetapi kan kualitas anak kita. Kalau mereka perlu waktu, mungkin berapa lama, apakah nanti akan tetap mengikuti jadwal bahwa ujian akhir itu di bulan April gitu ya, kan dekat sekali gitu ya. Mereka adaptasi mungkin butuh waktu, masing-masing berbeda, tapi kalau dicari rata-rata apakah 2 minggu cukup dengan ice breaking 20 menit, 15 menit setiap membuka kelas, Bapak wali kelas atau guru kah? Dan di rumah orang tua meyakinkan bahwa semuanya akan oke kalau protokol kesehatan tetap taat ya nak ya gitu ya. Jadi pulang dari sekolah, terutama yang SMA yang bawa motor sendiri, pulanglah segera ke rumah gitu ya. Itu yang mungkin kalau anak SD, TK yang lain kan dijemput pasti pulang gitu. Nah ini yang perlu Bapak Ibu pemirsa, mungkin juga guru-guru hanya mengingatkan, karena Bapak Ibu guru tidaklah security gitu ya, jadi pengaman bahwa semua anak bisa kita awasi selama di sekolah, walaupun mungkin tidak ada jam istirahat bermain ya. Mungkin makan siangnya mungkin di dalam kelas, mereka kan buka masker semua. Jadi makan siangnya bagaimana mengatur mereka, ini juga sesuatu yang harus di-planningkan, direncanakan bagaimana sistemnya ketika mereka harus makan siang misalnya. Atau memang sebelum makan siang mereka sudah dipulangkan, mungkin sangat bijak dan sangat baik. Jadi mereka tidak harus ke kantin, tetapi membawa air minum minimal. Kan tidak mungkin mereka nggak minum selama 3 jam gitu ya. Itu, dan buat yang ada yang cemas mungkin masih boleh diberikan dispensasi oleh sekolah untuk masih pembelajaran yang online. Karena kalau dipaksakan akan menjadi gangguan cemas yang mengarah ke hal-hal yang negatif, mungkin merasa, oh saya sudah nggak berguna, saya nggak bisa sekolah, saya tidak mampu berteman, saya tidak, semua yang buruk-buruk yang muncul pada diri anak ya menjadi gangguan dan akhirnya berdampak ke masa depan anak. Sepertinya sudah tidak ada kesempatan saya untuk melanjutkan sekolah. Itu yang perlu diantisipasi oleh para pemegang kebijakan dan juga orang tua. Tidak harus dipaksa, tetapi kita coba ya nak ya. Ya lihat teman-teman semua baik, mereka juga semua baru, itu selalu harus. Kalau ada anak yang masih merasa kekhawatiran untuk ke sekolah seperti itu, berarti tidak harus dipaksakan untuk harus sekolah seperti itu. Secara ilmu kedokteran jiwa mereka perlu fase desensitisasi, perlahan-lahan dicoba dulu. Oh iya, sekolahnya masih aman-aman saja buat saya, karena sekolah itu kan tempat aman dia untuk cari teman, untuk berkreasi, untuk berinteraksi. Selama ini yang ada hanya kotak kecil saja 2 tahun ini gitu ya. Bagi yang gampang beradaptasi tidak masalah, yang sulit ini pelan-pelan. Jadi coba dulu sampai di depan kelas bagaimana, setelah ke dalam bagaimana. Kalau di depan kelas saja sudah dadanya berdebar-debar, keluar keringat dingin, mungkin guru piket, wali kelas, dan orang tua
mempersilahkan pulang aja dulu, nanti pelajarannya bisa diikutin online juga, atau hibrid ya istilahnya ya, atau akan ada modul-modul yang boleh dipakai nanti di rumah, atau nyamannya sampai di kantor kepala sekolah juga tidak apa-apa. Sambil besok pasti kamu bisa maju lebih baik lagi untuk akhirnya bisa berada di dalam kelas gitu. Oke, baik. Selama 2 tahun ini sendiri kegiatan belajar mengajar kebanyakan dilaksanakan di rumah seperti itu. Ini adakah dampak pembatasan kegiatan pembelajaran selama pandemi terhadap mental anak-anak siswa seperti itu? Iya, jelas pasti ada ya. Karena semangat juang anak-anak untuk belajar, untuk berkompetisi itu agak kurang. Terutama yang biasa belajar mandiri, akhirnya merasa teman saya nggak belajar, dia dapat nilai yang baik. Bagus. Kenapa saya harus belajar? Ya makanya akhirnya yang sudah aktif menjadi mundur. Yang mundur dia tetap mundur. Ini yang terjadi, terdampak menjadi menggampangkan karena dia semua setelah mencari dia menyalin, tidak dibaca, tidak dihafalkan gitu. Ya, tinggal menyetor dan mungkin terus mendapat nilai. Yang penting menyetor ke sekolah baik online ataupun dibawa ke sekolah oleh orang tua, mereka pasti akan dapat nilai. Tanpa ada feedback mana yang salah, mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, itu hampir tidak ada feedbacknya. Jadi yang memang kreatif, biasa punya semangat tinggi belajar, akhirnya toh nggak tahu kita yang mana ini saya kurangnya, mana ini saya hebatnya, tidak dapat. Inilah yang akhirnya kualitas memang akan tidak bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga yang akan ujian ini, walaupun itu ujian sekolah, itu juga agak takut saya bisa nggak dalam 4 bulan ini nanti saya lulus ujian ya, menjawab ujian yang online ya, kalau nggak salah ujiannya mungkin tanpa pakai kertas, itu pakai komputer ya, walaupun tidak ujian nasional tapi perangkat komputer sudah ada di sekolah. Apakah saya bisa? Karena kalau saya ujian di rumah seperti kemarin saat kelas 6 ke kelas 1 SD, ke kelas 1 SMP. Saya di rumah bisa menjawab ditemanin gitu. Ya kan? Jadi mungkin waktu itu nilainya besar sekali. Nah sekarang ada kekhawatiran untuk saya kalau menjawab ulangan sendiri karena saya tidak terlatih lagi belajar selama 2 tahun ini. Nah itu juga akan menimbulkan kecemasan juga. Karena mengejar waktu 4 bulan ini nggak gampang, waktunya tidak sangat singkat gitu. Nah ini yang mungkin orang tua tetap menyemangati, tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu, memulai belajar hal-hal yang penting-penting, yang mungkin kisi-kisi pembelajaran yang kelas-kelas sebelumnya, kalau sekarang kelas 3, untuk bisa ada pembelajaran tambahan. Jadi di sekolah ada program remedial gitu ya, program remedial, apa anak itu yang kurang di bidang matematika atau di bidang ilmu pengetahuan sosial, nah itu diberikan tambahan-tambahan pembelajaran yang online. Jadi kayak bimbingan yang di sekolah yang menyelenggarakan. Karena selama 2 tahun ini semua anak pasti pas, tidak ada yang remedi, biasanya sekolah-sekolah swasta ya. Kalau sekolah-sekolah yang negeri hampir semuanya pasti lewat. Jadi ini juga harus diperhatikan dari pihak sekolah untuk merancang program-program remedi seperti itu, Dok. Program remedi itu bukan ujian ulangan, bukan, tetapi pembelajaran tambahan. Ya, yang kurang-kurang. Jadi dari anak sendiri bisa menilai saya lemahnya di mana sih. Saya ikut remedinya Bapak ini hari ini tanggal berapa, itu bisa. Itu karena kalau mencari guru les gitu kan nanti
menambah juga tatap muka gitu ya. Jadi ini bisa online, tetapi hanya pelajaran-pelajaran yang mereka sulit diselenggarakan oleh sekolah itu salah satu ya, salah satu nanti para pemegang kebijakan lebih banyak tahu dan lebih paham apa yang harus dilakukan untuk kejar tayang yang 4 bulan ini, yang anak-anak selama ini kurang sekali kualitas belajarnya, lebih banyak kualitas copy paste. Jadi tanpa dibaca, oh ini ya, ini tidak dipahami gitu ya. Kalau dipahami mungkin tidak perlu belajar lagi berat untuk menghadapi ujian ini. Baik, kalau itu kita berbicara masalah terhadap anak-anak, bisa dikatakan anak-anak yang normal dalam artian yang sudah biasa. Nah, ini bagaimana dengan adaptasi terhadap pembelajaran tatap muka terhadap anak-anak kita yang difabel ya, difabel seperti itu, Dok. Ini semakin menambah PR lagi. Iya, betul. Ini berat ya untuk anak-anak yang difabel, anak-anak yang status sosial ekonominya kurang, yang tidak bisa mengikuti pelajaran online kemarin karena memang dia tidak punya Android, memang ada gitu ya. Walaupun persentasenya sedikit tetapi ada. Itu memang sesuatu yang berat baik buat anak, terutama buat sekolah. Karena metode-metode pembelajaran untuk anak-anak difabel ini memang membutuhkan kehususan. Nah, media online kemarin mungkin untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu dengan metode-metode khusus yang ada terselenggara dengan baikkah, sehingga mereka adaptasinya mereka ketemu teman-teman pun lebih sulit daripada yang kita anggap anak-anak tanpa disabilitas. Nah, ini juga orang tua yang perlu ekstra di minggu-minggu pertama atau di awal-awal bulan PTM ini yang full day untuk mengadaptasikan mereka memakai masker. Ini nggak gampang ya, berbeda apalagi anak-anak dengan disabilitas mental, retardasi mental, atau anak-anak dengan autis spektrum disorder. Untuk membuat mereka taat menggunakan masker ini yang terutama dulu, sehingga mereka bisa mau pergi ke sekolah. Mereka semua senang berkumpul, bermain dengan teman, pasti senang. Tetapi kalau dibatasi, ya mereka bisa ngamuk, bisa marah gitu ya. Belum untuk menerima pelajaran-pelajaran dari guru. Ini mungkin perlu pertimbangan juga bahwa perlu dilakukan desensitisasi, jadi bertahap gitu ya, bertahap. Apakah mereka hanya mengenal teman-teman dulu, kemudian bagaimana mereka bisa taat bermasker, berapa menit sih anak-anak dengan disabilitas ini tahan untuk bermasker sehingga berinteraksi dengan teman, guru, dan perangkat-perangkat sekolah yang lain. Tetap pertimbangan mental ini tetap menjadi bahan pertimbangan utama, bukan hanya secara fisik, maksudnya infrastrukturnya saja, pembelajaran langsung di sekolah ini. Saya kira itu yang paling penting untuk anak-anak disabilitas, dan tentu di panti-panti mereka kan masih tetap berjalan, tidak dipulangkan ya, di yayasan-yayasan mereka sudah biasa berinteraksi dan sudah tidak ada pernah keluar rumah. Mereka tidak memakai masker yang di panti-panti karena mereka tidur bersama di sana. Terus kemudian kalau panti yang ada sekolah di dalam mungkin sudah tidak bermasalah, tapi kalau panti yang sekolahnya tetap di luar, ini juga tetap yang utama itu adalah protokol kesehatan dan bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman buat anak-anak. Jangan ditakut-takuti nanti kena omikron gitu ya, karena itu lagi ngetren. Tidak, tetapi kalau kamu jaga protokol kesehatan, kamu akan aman, tidak akan terinfeksi virus, dan tetap belajar sebatas kemampuan, dan nanti di rumah atau di asrama nanti kita ulang lagi pelajarannya. Saya kira itu yang
Baik, ya, seperti yang kita ketahui anak-anak dengan disabilitas pendengaran ini sendiri kan mereka berkomunikasi dengan gerakan dan juga membaca mimik gerakan bibir seperti itu. Betul. Tetapi sekarang harus dibatasi dengan pemakaian masker seperti itu. Ini menjadi PR juga. Ya, itu berat. Dokter. Betul. Ya, ketika mereka sudah divaksin mungkin dan semua sudah perangkat sekolah divaksin, saya kira penggunaan face shield membantu sekali ya. Mereka bisa melihat kalau itu saya tidak paham sekali apakah itu aman untuk kontak yang sekian lama. Berapa jam itu mungkin perlu pemegang kebijakan pendidikan, perlu berkonsultasi dengan ahli virus ini, khususnya untuk varian yang baru ini. Itu perlu tetap walaupun kasus COVID yang tidak varian Omikron di Bali masih ada walaupun sedikit, tapi kita tetap prokes ini tidak bisa ditawar gitu ya, tidak ada bargaining. Apakah face shield ini aman untuk anak-anak dengan disabilitas wicara dan dengar untuk memudahkan mereka belajar berinteraksi. Kalau tidak ya mereka hanya belajar lewat tulisan. Jadi tidak pakai bicara, jadi hanya melihat huruf saja gitu. Itu yang ini. Kalau yang disabilitas netra mungkin karena memakai huruf braille itu kan dengan perabaan saja. Itu jadi tidak terlalu masalah. Betul, yang bermasalah adalah yang dengan menggunakan bahasa isyarat seperti itu. Ya. Tapi yang kita tanamkan kalau dari bidang kedokteran jiwa adalah bagaimana mereka tidak cemas, tidak khawatir bahwa ketemu dengan teman-teman tidak terinfeksi virus, tetapi saya tetap dengan protokol kesehatan. Intinya mereka ditanamkan agar tidak cemas, tidak khawatir terhadap virus saat ini, tetapi tetap waspada dengan melakukan protokol kesehatan atau melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin seperti itu, Dok. Diawasi oleh guru dan dimotivasi oleh orang tua. Itu tripatrit yang harus bekerja sama dengan baik. Dokter Yuni, sekali lagi kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Dan pemirsa, sekali lagi di sesi berikutnya, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain akan kembali kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Masih bersama Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni, SPKJ. Bagaimana proses adaptasi pembelajaran tatap muka pada anak masih menjadi topik kita di Harmoni Bali. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, sekali lagi besok akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka 100% dan tentunya sudah akan ada persiapan dari sang anak maupun orang tua untuk melakukan proses adaptasi pembelajaran tatap muka ini sendiri. Dan silakan Anda yang ingin berpartisipasi di 0361894840 dan juga di 0361894841. Lain sudah kembali kami buka. Masih bersama Dr. Yuni atau Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni, SPKJ. Beliau adalah spesialis kedokteran jiwa dan psikiatri. Dok, sekali lagi nih, kalau kita berbicara tentang peran siapa saja yang sangat berperan ketika kita akan mengembalikan anak kita selama 2 tahun ini hanya berkutat di rumah saja, kemudian tiba-tiba akan kembali lagi ke sekolah ini sendiri, Dok. Iya, memang tidak mudah ya mengembalikan anak ke sekolah dalam kondisi biar aman gitu ya. Di tengah masih kita dihantui gitu, kita belum terbebas sekali dari pandemi ini. Walaupun angkanya sudah menurun. Peran serta di sini adalah semua pihak ya yang ada di lingkar sekolah, yang ada di lingkar rumah, dan juga yang ada penunjang-penunjang yang ada di sekitar sekolah. Itu biasanya di mana-mana di sekolah, di sekitar sekolah itu banyak pedagang, pedagang makanan, pedagang alat-alat sekolah dan lain sebagainya. Ini harus sama-sama gitu, sama-sama punya komitmen bagaimana kita tidak
tidak ada putaran baru dari infeksi virus COVID ini, dan semua akan tertolong kalau tidak ada gelombang baru. Jadi yang tertolong adalah secara ekonomi, iya, anak-anak secara mental juga kembali ke sekolah akan menemukan potensi dirinya. Jadi mulai dari rumah lah. Jadi di rumah sudah membiasakan diri untuk memakai masker ketika ketemu dengan orang lain. Berarti ketika saat besok ke sekolah, mereka sudah biasa memakai masker dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar menggantungkannya di telinga. Kemudian bagaimana? Jadi kebiasaan juga berpengaruh, Dok. Betul, sangat dibiasakan. Jadi kalau 2 tahun ini karena belajar di rumah tidak pakai masker, saat mungkin dia ke dokter atau keluar rumah baru memakai masker, belum tentu juga semua orang tua mengontrol apakah pemakaian maskernya sudah benar. Karena dia mengikuti yang penting pakai masker, punya peduli lindungi, saya bisa pergi. Saya bisa pergi keluar rumah itu. Nah, tetapi keamanan ini adalah keamanan bukan hanya untuk anak-anak kita, tetapi untuk gurunya, untuk kita sebagai orang tua, untuk orang-orang di sekitarnya yang ada di sekolah itu juga penting. Jadi orang tua mulai dari rumah menanamkan, kemudian di sekolah diingatkan gitu ya, di pintu-pintu sekolah di awal memang masih ketat biasanya dengan pengukuran suhu dan lain sebagainya. Bagaimana ini mengantisipasinya ketika mereka bersamaan, mungkin anak kelas 1 itu ada 100 gitu, bagaimana ketika mereka tiba sama-sama di sekolah. Itu tugas yang lumayan berat gitu ya. Mungkin lama-lama diabaikan, yang penting kamu ngukur suhu di rumah sajalah gitu. Tidak apa-apa, yang penting orang tua mengajarkan anak jujur. Ketika dia merasa batuk pilek, flu, agak meriang-meriang, orang tua menyarankan tidak usah nak, anak tidak perlu ke sekolah. Karena ini kita tidak tahu dampaknya seperti apa. Jadi guru pun maklum ketika anak itu tidak bisa masuk ke sekolah. Dan orang tua juga menanamkan bahwa tidak usah jajan dulu nak, bawa air dari rumah, bawa makanan dari rumah, karena itu akan mengamankan tidak hanya dirimu, juga kami di rumah, guru-guru, dan semua perangkat yang ada di sekolah akan terjaga. Jadi belajar itu bisa nanti belakangan mulai belajar dengan serius, tapi bagaimana anak-anak bisa taat dengan protokol tersebut dan mulai berinteraksi dulu dengan teman-teman, mengenal kembali teman-teman. Setelah mungkin 2 atau 3 minggu barulah mulai belajar mempersiapkan apakah ujian SMP, ujian akhir SMP, ujian akhir SMA, itu kita mulai. Jadi Bapak Ibu guru juga tidak cemas, karena bukan hanya anak-anak, Bapak Ibu guru juga tidak menutup kemungkinan ada gangguan kecemasan atau cemas yang berlebihan terhadap situasi yang hampir 2 tahun juga tidak bertemu dengan anak-anak. Iya, ya. Baik. Nah ini kalau berbicara tentang kembali lagi ke sekolah, ini kebanyakan anak-anak juga akan merasa bahagia sekali, senang sekali, walaupun sebagian kecil dari mereka juga merasa cemas terhadap kondisi saat ini, dan mereka juga harus memperhitungkan kecemasan yang dialami oleh para orang tua. Yang sebagian kecil juga merasa was-was ketika melepas anak-anak mereka akan ke jenjang PTM 100% ini sendiri. Dr. Yuni, bagaimana upaya atau tips untuk mengurangi rasa cemas pada orang tua terhadap anak-anak mereka yang akan melepas mereka ke sekolah nantinya 100%, Dok? Mungkin kalau 100% tidak cemas mungkin nanti nggak wajar ya. Perlu ada kecemasan tapi tidak terganggu, tidak sampai sakit kepala, berdebar, berkeringat gitu ya melepas anak ke sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu pemirsa Bali TV dimanapun berada, anak pergi ke sekolah sudah kita persiapkan sesuai dengan standar protokol yang disarankan oleh sekolah, dan memesankan, nak, tetap ini dijaga ya. Jadi itulah keikhlasan kita, apapun yang terjadi sudah dengan protokol, itulah
itu nasib, terakhir nasib. Tetapi kalau sudah protokol dijalankan, saya yakin dari 1 anak ke 100 anak sama, saya yakin tidak akan terjadi gelombang. Jadi yakini di diri tidak akan terjadi gelombang COVID yang ketiga atau keempat seperti itu. Jadi yakinlah bahwa pembelajaran offline ini, PTM ini akan membuka ya yang tertutup selama 2 tahun, akan membuka potensi anak saya. Prestasi anak saya yang nyata itu akan terlihat. Anak saya akan bisa berinteraksi sosial lebih baik daripada berinteraksi dengan dunia maya. Jadi potensi anak saya segera akan bisa digali dengan baik oleh saya sebagai orang tua maupun guru-gurunya di sekolah. Saya kira itu yang harus dipegang sehingga ikhlas melepaskan anak dengan pesan-pesan protokol kesehatan. Jadi belajarnya mungkin disingkirkan dulu, bahwa persiapan ujian walaupun bagaimana semua sama, kita mepet persiapan ujiannya sangat dekat, hanya 4 bulan bahkan kurang. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang negatif pada anak-anak saya dan guru-guru dan teman-temannya. Dengan membawa pesan seperti itu, saya kira Bapak Ibu pemirsa tidak harus cemas, sehingga cemas pada orang tua akan terbawa pada anak. Jadi kalau orang tua tidak cemas, pasti anak-anak akan penuh semangat yang meningkatkan imunitasnya untuk belajar langsung, bertemu teman-teman, bertemu dengan guru, dan lingkungan sekolah yang membuat mereka sangat bahagia. Tentu imunnya juga akan meningkat. Bahagia juga akan meningkatkan imun juga bagi mereka tentunya, Dok ya. Baik, yang pastinya penunjang juga sangat pendukung protokol kesehatan juga harus diterapkan di sekolah. Betul. Itu yang terpenting. Harus tetap ketat gitu, ya, tidak dilonggarkan. Ya. Baik, Dokter Yuni, tentunya ini tips bagi mereka atau para orang tua yang akan melepas anak mereka besok 100% juga sudah akan memulai pembelajaran tatap muka. Kita harapkan yang terbaik ya di dunia pendidikan, Dok. Betul. Dokter Yuni, ya. Terima kasih Dokter Yuni sharingnya. Mudah-mudahan besok anak-anak sudah berbahagia kembali ke sekolah. Baik, saya Made Sekadang Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.